Dalam kehidupan sehari-hari, banyak umat Muslim yang tidak hanya memandang peristiwa atau kejadian secara logis, tetapi juga mencoba memaknainya melalui sudut pandang agama dan spiritual. Salah satu makhluk kecil yang kerap menimbulkan rasa penasaran adalah kaki seribu, hewan berkaki banyak yang kerap muncul di rumah saat musim hujan atau cuaca lembab. Dalam Islam, tidak ada penjelasan langsung mengenai kaki seribu baik dalam Al-Quran atau hadits, tetapi pemahaman masyarakat tentang hewan ini sering dibingkai melalui tafsir budaya, pengalaman spiritual, dan pengaruh adat lokal. 1. Apa itu kaki seribu? Menurut pandangan biologis dan fikih. Secara ilmiah, kaki seribu adalah hewan kecil yang termasuk dalam filum Arthropoda dan kelas Diplopoda. Mereka tidak berbahaya secara fisik bagi manusia karena tidak menggigit, tetapi mereka bisa mengeluarkan cairan yang menyebabkan iritasi kulit. Dalam fikih Islam, hewan seperti kaki seribu tidak termasuk kategori najis selama ia tidak membahayakan dan tidak berada di tempat suci seperti masjid. Namun, jika keberadaannya menimbulkan mudarat bahaya atau ketidaksehatan maka boleh dibasmi sebagaimana hewan-hewan lain yang dianggap mengganggu, seperti serangga beracun atau binatang pembawa penyakit. 2. Kaki seribu sebagai makhluk Allah. Dalam Islam, semua makhluk di bumi adalah ciptaan Allah dan memiliki peran masing-masing dalam keseimbangan ekosistem. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Tidak ada seekor binatang pun di bumi dan tidak ada seekor burung pun yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat juga sepertimu." Ayat ini menunjukkan bahwa setiap makhluk, termasuk kaki seribu, diciptakan Allah dengan tujuan tertentu. Kehadiran mereka di bumi bukan tanpa makna, walaupun kadang menimbulkan ketidaknyamanan bagi manusia. 3. Tindakan yang dianjurkan jika kaki seribu masuk rumah. Daripada panik atau menyimpulkan yang tidak-tidak, Islam mengajarkan sikap tenang dan rasional. A. Periksa kondisi rumah. Pastikan rumah tidak terlalu lembab atau kotor, karena hal itu mengundang serangga termasuk kaki seribu. B. Berdoa dan membaca Al-Quran. Membaca ayat kursi bisa menjadi pelindung. C. Jangan langsung membunuh tanpa alasan. Jika tidak membahayakan, hewan tersebut sebaiknya dikeluarkan saja. Namun, jika berpotensi mengganggu atau membuat rumah tidak nyaman, boleh dibasmi dengan cara yang tidak menyiksa. 4. Perspektif ulama tentang hewan-hewan aneh di rumah. Beberapa ulama salaf, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, menyarankan agar orang yang rumahnya tiba-tiba sering didatangi hewan aneh seperti kalajengking, ular, atau kaki seribu, untuk A. Melakukan muhasabah diri. Barangkali ada dosa yang dilakukan penghuni rumah. B. Meningkatkan ibadah. Memperbanyak zikir, sholat malam, dan memperbaiki hubungan antar anggota keluarga. C. Bersedekah sebagai penolak bala. D. Membaca ruqyah untuk perlindungan spiritual dari hal-hal yang tidak tampak. Kehadiran kaki seribu milipede di dalam rumah seringkali menimbulkan rasa penasaran dan pertanyaan. Apakah itu hanya fenomena alam biasa, atau ada makna lebih dalam yang tersembunyi? Dalam budaya Indonesia, khususnya di Surabaya dan sekitarnya, munculnya kaki seribu di rumah seringkali dikaitkan dengan berbagai pertanda, baik dari segi biologis, budaya, maupun spiritual. 1. Indikasi lingkungan lembab. Secara biologis, kaki seribu menyukai lingkungan yang lembab dan gelap. Jika kamu menemukan mereka di rumah, itu bisa menjadi tanda bahwa ada area di rumahmu yang lembab, seperti kamar mandi, dapur, atau ruang bawah tanah. Kelembapan ini bisa berasal dari kebocoran pipa, genangan air, atau ventilasi yang buruk. Mengidentifikasi dan memperbaiki masalah kelembapan ini penting untuk mencegah pertumbuhan jamur dan menjaga kesehatan penghuni rumah. 2. Sumber makanan yang tersedia. Kaki seribu adalah pemakan bahan organik yang membusuk, seperti daun kering, kayu lapuk, dan sisa makanan. Jika rumahmu memiliki banyak sisa makanan yang tercecer atau tumpukan daun kering di halaman, itu bisa menarik perhatian kaki seribu. Membersihkan rumah secara rutin dan membuang sampah dengan benar dapat mengurangi daya tarik bagi mereka. 3. Celah dan retakan di struktur rumah. Celah atau retakan di dinding, pintu, atau jendela dapat menjadi pintu masuk bagi kaki seribu.
Memeriksa dan menutup celah-celah ini dengan sealant atau dempul dapat mencegah mereka masuk ke dalam rumah. Selain itu, memastikan bahwa ventilasi rumah berfungsi dengan baik juga dapat membantu mengurangi kelembapan dan mencegah kedatangan kaki seribu. 4 makna dalam budaya Jawa. Dalam budaya Jawa, munculnya kaki seribu di rumah kadang-kadang dianggap sebagai pertanda akan datangnya rezeki atau keberuntungan. Namun, ada juga yang mengaitkannya dengan pertanda buruk, seperti akan ada musibah atau gangguan. Makna ini sangat bergantung pada interpretasi individu dan tidak dapat digeneralisasi. 5. Gangguan fisik dan psikologis. Beberapa orang melaporkan mengalami gangguan fisik dan psikologis setelah menemukan kaki seribu di rumah, seperti mimpi buruk, susah tidur, atau tubuh terasa panas. Meskipun ini bisa disebabkan oleh faktor psikologis, penting untuk tetap waspada dan menjaga kesehatan mental serta fisik. 6. Potensi racun dan bahaya fisik. Meskipun kaki seribu tidak menggigit, beberapa spesies dapat mengeluarkan racun saat merasa terancam. Racun ini bisa menyebabkan reaksi fisik seperti rasa terbakar, kulit kemerahan, bengkak, gatal, atau bahkan ruam yang menyebar di seluruh tubuh. Selain itu, racunnya dapat menimbulkan pusing, mual, atau muntah, yang tentu saja berbahaya bagi kesehatan. 7. Aktivitas pada malam hari. Kaki seribu adalah hewan nokturnal, yang berarti mereka lebih aktif pada malam hari. Jika kamu menemukan mereka di rumah pada malam hari, itu adalah waktu aktivitas mereka. Mereka cenderung bersembunyi di tempat yang gelap dan lembab selama siang hari. 8. Migrasi musiman. Perubahan musim, seperti hujan atau kemarau, dapat mempengaruhi perilaku kaki seribu. Pada musim hujan, kelembapan meningkat, sehingga mereka lebih aktif dan cenderung masuk ke dalam rumah. Sebaliknya, pada musim kemarau, mereka mencari tempat yang lebih lembab untuk bertahan hidup, yang seringkali adalah di dalam rumah kita. 9. Persembunyian yang aman. Rumah menawarkan banyak tempat persembunyian yang aman bagi kaki seribu, seperti celah-celah kecil, di bawah karpet, atau di balik perabotan. Lingkungan yang gelap dan lembab di dalam rumah memberikan tempat yang nyaman bagi mereka untuk bersembunyi dari predator dan cuaca ekstrim. 10. Tanda rumah tidak terawat. Munculnya kaki seribu di rumah kadang-kadang dianggap sebagai tanda bahwa rumah tersebut tidak terawat. Ini bisa menjadi indikasi bahwa ada masalah dengan kebersihan atau kondisi rumah yang perlu diperbaiki. Menjaga kebersihan dan merawat rumah dengan baik dapat mencegah kedatangan mereka. Kehadiran kaki seribu di dalam rumah dapat memiliki berbagai makna, tergantung pada perspektif yang digunakan. Secara ilmiah, mereka masuk ke dalam rumah karena mencari lingkungan yang lembab dan sumber makanan. Namun, dalam budaya tertentu, mereka dianggap sebagai pertanda dari alam atau makhluk halus. Yang terpenting adalah menjaga kebersihan dan kondisi rumah agar tetap sehat dan nyaman untuk dihuni. Jika kamu merasa terganggu atau khawatir dengan kehadiran kaki seribu, ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengusir mereka, seperti menggunakan dehumidifier untuk mengurangi kelembapan, menutup celah-celah di rumah, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Dengan demikian, kamu dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi keluarga.